Hai Sobat Aja semuanya, jumpa lagi dengan saya, Ivy. Selamat datang di channel Tanya Jalan. Sobat Aja semuanya, di video kali ini saya akan berbagi resep bagaimana cara membuat lontong tahu khas Kudus, Jawa Tengah. Kalau kalian pernah singgah di kota Kudus, kalian nggak lengkap kalau tidak mencicipi kulinernya, yaitu lontong tahu gimbal. Tapi yang saya buat ini nggak pakai gimbal ya teman-teman, soalnya seadanya. Saya cuman buat lontong tahu atau bisa disebut juga lontong tahu kecap. Nah, lontong tahu ini itu hampir sama seperti ketoprak, tahu tek, cuman yang membedakan itu bumbunya, terus tekstur bumbunya sama kelengkapannya ya. Kalau misalkan tahu tek itu memakai petis dan tekstur bumbunya kental, tapi kalau lontong tahu khas Kudus ini tekstur bumbunya cair ya, agak cair, tapi tetap ada kacang tanahnya dan tanpa menggunakan petis. Biasanya di Kudus itu banyak yang jual ya lontong tahu ini. Terus untuk rasa juga hampir sama ya. Untuk bagaimana cara membuat dan resepnya, yuk kita ikuti bersama. Nah, Sobat TJ semuanya, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan-bahannya untuk membuat lontong tahu khas Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nah, di sini saya juga mencoba kembali menggunakan panci elektrik untuk menggoreng. Nanti apakah efektif atau tidak, nanti kita lihat hasilnya. Kemudian untuk bahan-bahannya saya sudah menyiapkan kacang tanah yang sudah digoreng. Tips saya, kalau kalian menggoreng kacang tanah, usahakan jangan terlalu gosong karena rasanya nanti akan berpengaruh kepada rasanya nanti akan pahit. Kalau misalkan kurang matang juga rasanya masih ada rasa-rasa kacang mentah. Jadi untuk menggorengnya harus pas dan terus dikorek-korek pada saat menggoreng kacangnya. Kemudian di sini sayurnya ada toge sama ada kol yang sudah saya iris-iris dan ada seledri. Untuk kolnya ini biasanya kalau di di penjual tahu, lontong tahu itu dia mentah, tapi kalau saya lebih suka saya agak alom, nggak tahu bahasa Indonesianya alom apa ya, layu, agak layu sedikit ya. Saya sukanya seperti itu. Terus di sini ada tahu, ini tahunya sebelumnya sudah saya goreng dulu. Ini untuk satu porsi tapi lumayan banyak. Terus kemudian ada satu butir telur yang masih mentah. Kemudian ada pelengkapnya, bawang goreng. Kemudian ada lontongnya. Nah, ini sudah saya iris-iris, ada lontong. Untuk kalian yang membeli lontong, saya sarankan untuk membeli lontong yang berbungkus daun, karena kalau misalkan yang berbungkus plastik ditakutkan nanti malah berpengaruh sama kesehatan tubuh kita ya. Jadi kita harus protect diri kita sendiri. Jadi saya sarankan untuk membeli lontong yang berbungkus daun. Kalau saya lebih suka membuat sendiri sih. Nah, kemudian saya siapkan air, nanti kita pakai sedikit aja secukupnya untuk mengencerkan. Kemudian ada minyak goreng untuk menggoreng dan ada kecap manis asin. Nah, usahakan kalau misalkan membuat makanan khas itu kecapnya dari daerah asal makanan kuliner tersebut ya, jadi nanti rasanya otentik lah. Terus ada bawang putih, ini saya pakai satu porsi itu saya pakai bawang putih satu siung tapi ukurannya yang sedang. Kemudian ada cabai rawit sesuai selera, kalau suka pedes ya silahkan ditambah cabenya, kalau misalkan nggak pedes ya dikurangin, nggak apa-apa.
Nah, sobat TJ semuanya, di sini saya sudah panaskan dulu minyaknya. Nanti kita coba panci elektrik ini efektif atau tidak untuk menggoreng telur ya. Yang selanjutnya saya potong-potong tahunya. Untuk tahunya ini kalau menggoreng jangan ditambah garam ya. Tahu polos biasa langsung kita goreng saja. Untuk membuat tahu kecap ini saya tidak menggunakan garam karena akan mempengaruhi rasanya. Rasanya itu lebih enak kalau kita tidak tambahkan garam, micin, MSG dan sebagainya. Jadi asli rasa kecap dan rasa kacangnya. Nah, setelah kita potong-potong, ini kita buka dulu telurnya, kita masukkan. Kita kocok-kocok telurnya. Sampai rata. Kemudian kita goreng. Ini sepertinya nanti membutuhkan waktu yang sangat lama sampai benar-benar matang. Tapi mudah-mudahan nggak terlalu lama ya, sobat EJ. Karena video kemarin itu saya pernah mencoba menggoreng bakwan tapi nggak berhasil. Ini saya coba lagi, mudah-mudahan berhasil. Untuk selanjutnya ini kita ulek bumbunya. Ini cabenya sudah saya potong-potong dulu supaya mudah diulek. Nah, ini setelah hampir halus kita masukkan kacang. Kalau saya itu sukanya kacangnya agak banyak ya. Ini kacangnya kira-kira berapa gram ya? Nggak tahu, pokoknya secukupnya lah ya. Kita ulek-ulek. Nah, ini kita tambahkan air sedikit aja supaya nanti saat menguleknya bisa halus ya kacangnya. Tapi sesuai selera kalian, kalau kalian ingin kacangnya bertekstur ya jangan terlalu halus seperti itu. Nah, teman-teman, ini sudah agak halus ya teksturnya karena saya lebih suka bertekstur. Nah, terus setelah ini kita tambahkan kecap. Kecapnya agak banyak ya. Kira-kira 12 sendok makan lah, 12 sendok makan kecapnya. Kemudian kita tambahkan air sedikit saja untuk mengecerkan. Nah, ini sudah tercampur ya, kira-kira teksturnya seperti ini. Kalau kalian ingin lebih cair lagi silahkan tambah air sedikit. Terus cicipin rasanya. Kalau sudah pas ya dicoba aja lah. Terus kemudian kita siapkan piring saji. Kalau lebih kalau biasanya kita nganggap kalau makan dialasin daun pisang itu lebih sedap ya rasanya. Nah, kita alasin daun pisang, terus kita tata lontongnya. Ini banyaknya sesuai selera kalian. Oke, sambil menunggu telur tahunya matang. Terus ini kita coba balik dulu ya, sobat TJ.
ini kalau menggoreng menggunakan panci kira-kira 15 menit ya, hasilnya masih seperti ini ya. Tapi setidaknya menggoreng telur pakai panci elektrik ini bisa lah. Nah oke, kita matikan dulu, kita angkat telurnya, tahu telurnya, kita tiriskan sebentar supaya minyaknya tidak terlalu banyak. Setelah kita tiriskan, ini kita taruh di atas lontong, kita sajikan ditaruh atas lontong. Ingat tadi telurnya jangan ditambah garam ya, jadi ini kita masak tanpa garam karena rasa kecapnya sudah enak, terus ada rasa-rasa kacangnya. Kalau misalkan kita tambah garam nanti akan mempengaruhi cita rasanya. Setelah itu kita kasih sayur, yaitu kol dan toge. Ini biasanya saya layukan dulu, saya kukus sebentar di atas magicom, soalnya saya nggak terlalu suka kol sama toge yang mentah. Oke, terus kita tuangkan bumbunya di atasnya. Kalau kalian merasa kurang air, bisa ditambahkan air sedikit aja, sedikit demi sedikit ya, jangan terlalu banyak. Aduk-aduk, tuang lagi. Kalau sudah kita tuang bumbunya, kita gunting-gunting seledri atau daun sop ya, kita gunting-gunting untuk pemanisnya sama penambah cita rasa. Ini sebelumnya sudah dicuci ya Sobat TJ. Nah kita gunting, kita taburkan di atasnya seperti ini. Kita taburin bawang goreng. Nah, kalau di Kudus itu biasanya ditambah gimbal udang. Gimbal udang itu rempeyek udang ya, yang crispy, terus ditaruh di atasnya. Atau bisa juga ditambah kerupuk bawang, kerupuk udang, mohon maaf, kerupuk udang atau kerupuk puli. Kerupuk puli itu kalau orang daerah Solo, Klaten itu namanya gendar ya. Seperti gendar, jadi kerupuknya terbuat dari nasi. Nah hasilnya seperti ini ya Sobat TJ. Nah Sobat TJ, kesimpulan dari resep tahu kecap khas Kudus Jawa Tengah ini dari saya mencoba menggoreng menggunakan panci elektrik. Ini bisa, cuman membutuhkan waktu yang lumayan lama, yaitu sekitar 15-20 menit untuk menggoreng telurnya. Kemudian ini untuk rasa yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau tahu kecap khas Kudus ini agak encer. Terus kalau misalkan ketoprak itu perbedaannya biasanya dicampur mie bihun ya kalau nggak salah itu. Terus ada rasa khasnya, khas Betawinya mungkin. Terus kemudian untuk tahu tek itu terasa rasa petisnya dan bumbunya kental, seperti pecel ya kalau nggak salah sih, seperti pecel. Terus kemudian kalau tahu khas lontong tahu khas Kudus ini
lebih terasa manis pedesnya. Jadi asinnya agak tipis-tipis lah, yang lebih dominan itu rasa pedas sama manisnya. Kita coba ya Sobat TJ. Bismillah. Ini rasa kacangnya, tekstur kacangnya lebih berasa ya. Terus kalau misalkan kita beli kan kadang kacangnya nggak terlalu banyak, tapi kalau kita buat sendiri bisa kita sesuaikan sesuai selera kita. Nah, menurut saya ini kalau misalkan kita asli orang Kudus terus berada di perantauan, silahkan mencoba resep ini, setidaknya bisa mengurangi rasa rindu kalian terhadap kuliner-kuliner khas Kudus. Sekian video dari saya, semoga video saya kali ini bermanfaat bagi kalian semua dan dapat menginspirasi kalian. Apabila kalian ingin bertanya atau ingin menanyakan hal-hal baru lainnya, silahkan kirim komentar di channel YouTube Tanya Jalan atau bisa juga DM di Instagram Tanya Jalan. Apakah kalian sudah berani bertanya atau sudah mulai berjalan? Tetap ikuti saya di Tanya Jalan. Terima kasih.